Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi washabbihi nuril rasyad. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi sidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Kampus Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan serta saya muliakan, serta orang tua kami, senior kami, Bapak RT Sanim, Bapak Muntasir, Bapak Jaja, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya hormati, Bapak Rustam yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan semuanya seijil, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimahumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Salah satu nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini. Semoga dengan berkahnya langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju majelis yang mulia ini, dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhduwa. Kata Nabi, barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, maka diampuni baginya sebelum melangkahkan kakinya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tamtiqul Qaul, kitab hadis, beliau mensyarahi hadis ini lafaz man intaqala yang artinya tadi berpindah. Maka beliau mengatakan ayatahawala masyian aw raqiban min mahalihi ila mahalin akhar. Maksudnya berpindah adalah bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik bergesernya itu dengan cara berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Jadi pertanyaan kalau naik motor itu bagaimana sudah terjawab di sini. Mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil sama. Menuju ke majelis taklim, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan ilmu pengetahuan di sini apa? Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan minal ulumi asy-syar'iyyati, ilmu pengetahuan agama. Yang dimaksudkan diampuni dia adalah dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya di masa lalu. Semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya langkah kaki kita dari tempat kita ke majlis yang mulia ini. Sebelum melangkah, baru dia hendak berangkat, siap-siap. Belum sampai naik motor, belum sampai jalan kaki, baru kerentet siap-siap, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimahumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan membacakan materi, terlebih dahulu saya
Kalau dibilang menjawab, ya menjawab. Kalau dibilang menyelesaikan PR, ya menyelesaikan PR. Ada 2 PR, 1 dari saudara kita Bapak Jaja, 2 dari saudara kita Mas Didi. Ya, insyaallah semuanya bihaulillah wa biquwwatihi, insyaallah akan saya selesaikan PR-nya pada pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pertanyaan Bapak Jaja adalah bagaimana ketika seseorang hendak sujud, ya, mau sujud mesti tangannya mengibaskan rambut, sebab rambutnya ke depan karena orang itu nggak memakai kopiah atau peci. Jadi kalau mau sujud mesti tangannya mengibaskan atau mengangkat rambut. Kemarin baru saya tanggapi Pak Jaja. Jadi beda menurut saya antara tanggapan dan jawaban. Sekedar menanggapi saja. Namanya orang istilahnya bertanya, ya bahasanya ngajak ngobrol mesti tanggapi. Tapi jawabannya adalah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali di dalam mensyarahi atau menjelaskan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis safni fis salati wa safdi wa anil iqna'i wa anis sadli wa anil kafdi. Jadi lafaz kafdi ini oleh Imam Al-Ghazali disyarai atau dijelaskan. Wa ammal kaftu fahuwa ayyarfana ra'sahu. Sebentar. Wa ammal kaftu fahuwa ayyarfa'a thiyabahu min baini yadayhi aw min khalfihi idza arada sujuda wa qad yakunu al-kaftu bi sya'ri ar-ra'si. Jadi mengibaskan pakaian saat hendak sujud atau mengangkat pakaian saat hendak sujud oleh Nabi Muhammad SAW dilarang, tidak diperbolehkan. Begitu juga mengangkat rambut. Maksudnya bagaimana? Ini tidak bisa hanya dengan istilahnya dijelaskan dengan kata-kata, dengan teori. Ini mesti ada praktek. Ya, mesti ada praktek. Jadi begini. Jadi ini menjadi masalah bagi orang-orang yang ketika sholat menggunakan semacam sel atau serban yang terlalu panjang. Ya. Jadi masalahnya bagaimana masalahnya nanti ketika dia hendak sujud mesti repot. Repotnya bagaimana? Ya. Repotnya dia akan begini. Ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. 1, mengangkat atau mengibaskan pakaiannya ketika hendak mau sujud. Jadi kayak gini. Karena kalau nggak diangkat atau digibaskan, ini maka akan menghalangi antara, bisa jadi menghalangi jidat atau menghalangi tapak tangan. Nah, yang jelas ada rasa nggak nyaman saja, maka secara otomatis kita akan begini. Nah, itu yang pertama. Kedua, mengibaskan atau mengangkat rambut kepala ketika hendak sujud. Misalkan dari dulu. Sebab nggak pakai kop. Jadi jawabannya adalah dilarang berdasarkan hadis Nabi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terjawab 1 ya. Kemudian kemarin pertanyaan dari Mas Didi, bagaimana caranya takbir intikal
dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Ya. Kalau selesai sujud kedua kan berarti hendak berdiri menuju rakaat berikutnya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya, pelan-pelan. Ini yang akan saya sampaikan. Pertama antara duduk istirahat dan gerakan ketika bangkit dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Saya bacakan. Wa yastawi minha jalisan jalsatan khafifatan lil istirahati fi kulli raqatin la tashhadu aqibaha. Setelah kita sujud kedua, maka kita bangun sampai duduk jejak dengan duduk jalsatan khafifatan, dengan duduk yang ringan atau duduk yang sangat singkat. Duduk ini untuk apa? Duduk ini lil istirahati, duduk untuk istirahat. Disebutnya duduk istirahat. Setelah kita duduk istirahat, nanti saya praktekkan. Kalau sekedar teori, saya pikir belum jelas. Setelah kita pada posisi duduk istirahat, kemudian saya bacakan, tsumma yaqumu, kemudian berdiri. Dari duduk, saya awali dari sujud kedua, bangkit menuju duduk istirahat. Duduk istirahat, kemudian bangkit untuk berdiri. Tsumma yaqumu fa yad'u yadda 'alal ardi, kemudian meletakkan tangannya di atas lantai. Walau yaqdimu ihda rijlaihi fi halil irtifani, dan tidak boleh mendahulukan salah satu kakinya saat bangkit menuju berdiri. Dua-duanya harus bareng. Ini harus dipraktekkan. Ya, tidak boleh salah satu kakinya mendahului, harus bersamaan. Terus saya praktekkan. Wa yamuddu at-takbira hatta yastarahu ma baina wasti irtifai min al-qumudi ila wasti irtifai, dan memanjangkan takbirnya di saat bangun dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Takbirnya harus dipanjangkan. Sampai mana memanjangkan takbirnya? Sampai menghabiskan pertengahan, ya, antara posisi duduk dengan posisi berdiri, sampai pertengahan. Jadi jawabannya ketika ada pertanyaan, apakah sampai kita betul-betul berdiri atau sampai mana? Jawabannya adalah sampai pertengahan antara sujud dan tidak sampai betul-betul berdiri. Nanti saya praktekkan. Sekedar dengan bahasa dan kalimat, saya pun menjelaskannya agak belepotan jujur aja. Jadi nanti saya peragakan saja ya. Saya peragakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihayatu takun ala min qalihi Allah inda istiwaihi jalisan. Jadi sekiranya huruf H-nya lafal Allah itu pada posisi duduk jejak. Wa kaf akbar inda i'timadihi 'ala al-yadi lil qiyam. Jadi ketika mengucapkan huruf kafnya lafaz akbar ini pada posisi tangannya ditaruh ke lantai hendak berdiri. Waro'a akbar fi wasti irtafi'ihi ilal qiyami, dan roknya lafaz akbar ini di pertengahan bangkit dari sujud ke posisi berdiri. Jadi kalau saya praktekkan ya tadi ya, saya praktekkan langsung.
posisi bangkit dari sujud. Saya lafazkan takbirnya ya. Allah sebentar. Allah ya. Jadi posisi Allah, posisi duduk. Allah posisi duduk jejak. Ini lafal Allah, posisi duduk jejak. Saat posisi tangan kita ke lantai. Saya bilang ya. Allah posisi duduk. Sudah duduk seperti ini namanya duduk istirahat. Lafal saat tangan kita seperti ini. Saya bilang ya. Allahu Akbar. Jadi belum sampai kayak gini. Jadi baru pertengahan masih kayak gini. Udah akbar. Sudah habis. Ya. Tapi memang dipanjangkan takbirnya. Ulang ini. Allahu Akbar. Jadi dulu saya pernah menjelaskan ini. Mas Tardi dulu sempat menyampaikan. Ya. Waktu itu saya sempat ragu. Jadi bertahun-tahun akhirnya saya meyakini ya, setelah membaca banyak penjelasan kalau dulu kan begini ya. Dulu begini kayak ini. Jadi kayak gini. Nah, ini kan namanya mendahulukan salah satu kaki. Jadi dulu seperti ini, memang kayak gini. Jadi tetapi berdasarkan penjelasan Imam Al-Ghazali maka saya akhirnya meyakini Allahu Akbar. Belum sampai berdiri tegak sudah takbir ya sudah habis atau sudah selesai. Ini berkaitan dengan antara rukuk dan sujud. Jadi dalam masalah rukun sholat ada istilah rukun sholat yang masuk kategori rukun yang panjang, ada istilah rukun sholat yang masuk kategori rukun yang pendek. Rukun yang pendek mana saja? Rukun sholat yang masuk kategori rukun yang pendek yang pertama adalah iktidal. Ya. Karena iktidal merupakan rukun sholat yang pendek, maka saat iktidal tidak boleh terlalu lama. Batasan lama di sini adalah sekiranya saat iktidal cukup untuk membaca surat Fatihah lamanya ini, maka sholatnya dinyatakan batal. Satu iktidal, jangan lama-lama ya. Sekiranya cukup untuk membaca surat Fatihah, sholatnya batal. Karena iktidal ini salah satu rukun yang pendek, karena pendek tidak boleh dipanjangkan. Yang kedua, yang tidak boleh dipanjangkan karena ini rukun yang pendek adalah duduk di antara dua sujud. Ya, setelah sujud yang pertama, duduk membaca Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Memang boleh ditambah, tapi juga tidak boleh kelamaan. Ukuran lamanya apa? Ukuran lamanya sekiranya cukup untuk membaca tasyahud awal. Jadi sekiranya cukup untuk membaca tasyahud awal, maka dinyatakan batal sholatnya. Tidak boleh lama-lama. Karena ini rukun yang pendek. Kita yang biasa sholat berjamaah, khususnya untuk makmum ini perlu diketahui. Jangan sampai pada posisi rukuk dan sujud ini yang harus perlu diketahui. Jangan sampai imam belum sampai posisi betul-betul rukuk ini, kita sudah nyusul, udah gak sabar. Jangan sampai ya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, janganlah seseorang rukuk sehingga imamnya sampai betul-betul sudah sampai posisi rukuknya lurus, sudah cek kayak gini, baru kita nyusul. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan sujudnya makmum, tidak boleh seorang makmum sujud sebelum si imam ini
jidatnya sampai atau nempel ke sajadah atau lantai. Nah, ini susah banget. Biasanya nggak sabar, ya baru Allahu Akbar, nggak nyusul aja sudah untung. Kadang-kadang sampai nyusul dulu ya. Nah, jadi artinya bagi makmum itu harus sabar. Diriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin, para sahabat ketika makmum kepada Rasulullah SAW, maka para sahabat belum sampai turun untuk melakukan sujud sehingga jidat Nabi Agung Muhammad SAW sampai ke sajadah. Bahasanya di sini al-ardi, lantai atau sajadah. Yang perlu diketahui bersama-sama tentang masalah sujud dan masalah ruku. Ini saya kepingin betul-betul memperdalami berkaitan dengan ruku dan sujud. Jadi artinya selagi masih ada yang perlu diperjelas atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan ruku dan sujud, kayaknya masih saya pertahankan di permasalahan ini. Jadi saya kembalikan pada teman-teman, monggo kalau masih ada ganjalan-ganjalan berkaitan dengan masalah ruku, berkaitan dengan masalah sujud, silakan. Ada nggak? Itu dilarangnya itu berarti membatalkan. Nanti kalau permasalahan membatalkan sholat, nanti kan ada bab yang membatalkan sholat. Tapi kalau saya lihat di bab yang membatalkan sholat, sepertinya tidak ada, ya. Mungkin yang dimasukkan di sini larangan ini kalimat larangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama itu terkadang ada yang menghukumi larangan itu bersifat haram, tetapi ada kalanya larangan itu bersifat makruh, ya. Tetapi kalau saya baca di dalam bab yang bisa membatalkan sholat, ini belum masuk, belum ada di situ, ya. Jadi bisa jadi ini, tapi ya, bisa jadi begini, perilakunya itu kalau memang ini sampai tingkatan haram, perilakunya haram, tapi tidak membatalkan. Kalau memang ini perilakunya baru sebatas makruh tetapi tidak membatalkan. Jadi memang kadang ada kalanya sesuatu yang haram itu tidak sampai tingkatan membatalkan. Masalahnya begitu. Nah, jadi nanti saya akan perjelas lagi insya Allah pada pembahasan mengenai hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Tapi insya Allah belum sampai tingkatan membatalkan sholat. Jadi bisa jadi sahnya sholatnya sah, tetapi hanya perilakunya saja yang kalau memang itu haram, kalau memang itu makruh. Kurang sempurna. Apalagi? Kalau posisi tangan atau bahunya di situ gini. Kalau yang begini gimana tuh? Ada yang gini. Ya, saya sementara ini ya, saya lebih condong ke masalah yang kayak gini. Nah, untuk yang masalah hukum jujur aja, ya, walau alam apa itu khilafiyah di antara empat mazhab atau bagaimana, ya, saya belum bisa berani istilahnya berkomentar. Ya. Tapi kebanyakan kalau dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i memang bahasanya tangan itu dibentangan atau dimegarkan, telapak tangannya. Ada lagi? Ya, pas tahiyat, saya kan takbirnya harus panjang itu. Ya. Ya. Apa sampai Allah, apa sampai sini enggak? Dengan habis sujud kan punya. Masalah itu tadi. Setelah tahiyat. Jadi berarti ini Yang panjang. bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Sebentar. Begini saja ya, itu saya jadikan PR ya. Takutnya ada perbedaan sedikit ya. Jadi ada
perbedaan, sama-sama bangkit dari sama-sama mau rakaat ke berikutnya. Kalau tadi kan memang betul-betul dari sujud duduk istirahat langsung berdiri. Ini masalahnya dari duduk tasyahud awal. Insyaallah nanti saya perkali lagi. Enggak apa-apa kalau mau ada yang diperjelas biar sekalian jelas. Ya. Masalah ini kajian ilmiah kata Mas Tarno. Jadi ada sumbernya, kita gali di dalam kitab-kitab suci. Ya. Itu yang takbir Iya. Bagaimana mau naik ya? Iya. Itu berlaku untuk imam atau makmum ya? Soalnya Iya. kalau imam suka, Kalau ini misalkan imam gerakan udah setengah, gerakan dulu baru ya. kalau aja udah makmum itu biasanya udah langsung Iya. takutnya itu Nah, ketinggalan. ini begini, di dalam pembahasan ini Imam Ghazali memang tidak membahas atau menjelaskan ini untuk imam atau makmum. Tetapi karena saya santri ya sering kali mengikut pada kiai walaupun itu tidak istilahnya tidak dalam posisi lagi ngaji kayak gitu. Tanpa mendengar penjelasan kiai atau ibak saja dengan kiai. Jadi seorang imam terkadang dipercepat dengan tujuan supaya makmumnya ini nggak sampai nyelip, nggak sampai nyusul. Ya, ini salah satu trik teori bagi imam untuk mensiasati supaya makmumnya tidak mendahului. Ini memang agak repot. Ya. Memang tadi di sini tidak dijelaskan ini berlaku untuk makmum, imam atau sholat sendirian. Tidak. Ya. Hanya ada pertanyaan. Ya. Imam itu sudah berdiri baru Allahu Akbar. Mau melihat pasti udah berdiri imamnya aja. Lama juga sih. Tapi ala shawab ya ini berlaku untuk keseluruhan ya. Tapi permasalahannya di sini ketika para jamaahnya makmumnya memang belum sepaham. Ya agak repot. Ya. Dia duluin. Ya Allah Bapak tapi udah berdiri. Ya makanya yang saya lihat ini hanya ibak saya saja ya, saya ibak ya. Artinya direct atau ikut saja dalam permasalahan itu. Ya. Saya pernah mendengar begitu, ada yang bilang begitu. Ini baru awal waktunya setelah berdiri baru ada ada yang bilang begitu. jadi berdiri dulu baru takbir. Jangan keluar dulu. Kenal gitu. Ya kalau saya menilainya Baru takbir ada permasalahan itu saya menilainya memang untuk dan pun asalnya kita apa namanya untuk mensiasati supaya makmumnya enggak duluin. memang begitu sih salah Tapi memang kalau dalam Ihya Ulumuddin seperti tadi yang saya sampaikan memang di sini tidak ada penjelasan ini untuk makmum, imam atau orang sholat sendirian tidak ya. Ini artinya mungkin umum ya siapa saja. Cuman yang terjadi ya pada kenyataannya nah ini masalahnya begitu. Makanya seorang imam jadi punya inisiatif karena paham dengan keadaan jamaahnya ya sudah. Ya. biasa mampu nasi orang juga langsung nanti orang dia orang juga still kan orang istirahat Ada lagi? Nah itu Ya. memang benar, memang takbir itu. Tidak apa-apa, saya tidak bermaksud istilahnya kayak nantangin siapa yang mau nanya tak jawab enggak ya. Tetapi begini, al ilmu khazainu mafatihuha as-su'al. Ilmu itu bagaikan gedung perbendaharaan yang di dalamnya banyak barang-barang berharga. Kuncinya gedung itu adalah bertanya. Nah, ini yang menarik di sini ala fasalu fa innahu yujaru fihi arba'atu. Ingatlah, bertanyalah kalian karena sesungguhnya
Di dalam pertanyaan itu ada 4 golongan orang yang diberi ganjaran. Pertama, as-sa'il, yang bertanya, diberi pahala. Yang kedua, wal alimu, yang mengetahui dan mau menjawabnya. Tahu kalau nggak dijawab ya salah, kena ancaman. Dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati jaminan. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu pengetahuan lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendalikan, akan dibelenggu dengan api neraka.